Shalom, perkenalkan nama saya Salin Putri Syarampis dengan NIM 2014 2010 60. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 4, jurusan Fakultas Keperawatan dengan program studi Ilmu Keperawatan. Tujuan saya di sini untuk membuat video memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Keperawatan Jiwa 1 dengan dosen pengampu NS Vera Karame, Escape MKes. Pada video ini saya akan membahas materi tentang risiko perilaku kekerasan. Baik, kita masuk dalam pengertian risiko perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Perilaku kekerasan adalah tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seorang melakukan tindakan yang membahayakan secara fisik, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Ancaman atau kebutuhan yang tidak terpenuhi mengakibatkan seseorang stres berat, membuat orang marah, bahkan kehilangan kontrol kesadaran diri. Misalkan memaki-maki orang di sekitarnya, membanting-banting barang, menciderai diri dan orang lain, bahkan membakar rumah. Kemudian kita masuk dalam akibat klien dengan perilaku kekerasan dapat menyebabkan risiko tinggi menciderai diri, orang lain, dan lingkungan. Risiko menciderai merupakan suatu tindakan yang kemungkinan dapat melukai atau membahayakan diri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian manifestasi klinis mengemukakan bahwa tanda ada gejala perilaku kekerasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fisik, yaitu muka merah dan tegang, mata dan melotot atau pandangan tajam, tangan mengepal, rahang mengatuk, postur tubuh kaku, jalan mondar-mandir. Kemudian verbal, bicara kasar, suara tinggi, membentak atau berteriak, mengancam secara verbal atau fisik, mengumpat dengan kata-kata kotor, suara keras, ketus. Dan kemudian perilaku, melempar atau memukul benda atau orang lain, menyerang orang lain, melukai diri sendiri atau orang lain, merusak lingkungan, amuk atau agresif. Dan kemudian emosi, tidak adekuat, tidak aman dan nyaman, rasa terganggu, dendam dan jengkel, tidak berdaya, bermusuhan, mengamuk, ingin berkelahi, menyalahkan dan menuntut. Kemudian intelektual, mendominasi, cerewet, kasar, berdebat, meremehkan, sarkasme. Kemudian kita masuk dalam spiritual, merasa diri berkuasa, merasa diri benar, mengkritik pendapat orang lain, menyinggung perasaan orang lain, tidak peduli dan kasar. Kemudian kita masuk dalam sosial, menarik diri, pengasingan, penolakan, kekerasan, ejekan, sindiran. Kemudian perhatian, bolos, mencuri, melarikan diri, penyimpangan seksual. Kemudian kita masuk dalam pelaksanaan yang diberikan pada klien yang mengalami gangguan jiwa amuk ada yaitu 2. Yang pertama, psikofarmakologi. Penggunaan obat-obatan untuk gangguan jiwa berkembang dari penemuan neurobiologi. Obat-obatan tersebut mempengaruhi sistem surat pusat atau SSP secara langsung dan selanjutnya memenuhi perilaku persepsi, pemikiran, dan emosi. Beberapa kategori obat yang digunakan untuk mengatasi perilaku kekerasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, anti-anxiety dan sedative hypnotis. Obatan-obatan ini dapat menghilangkan agitasi yang akut. Benzodiazepine seperti lorazepam dan clonazepam sering digunakan dalam kedaruratan psikiatrik untuk menegakkan perlawanan klien. Tapi obat ini direkomendasikan untuk dalam waktu lama karena dapat menyebabkan kebingungan dan ketergantungan, juga bisa memperburuk gejala depresi.
Selanjutnya, pada beberapa klien yang mengalami distinguishing effect dari benzodiazepines dapat mengakibatkan peningkatan perilaku agresif. Buspirone, obat anti-anxiety efektif dalam mengendalikan perilaku kekerasan yang berkaitan dengan kecemasan dan depresi. Menurunnya perilaku agresif dan agitasi klien dengan cedera kepala, demensia, dan developmental disabilities. Yang kedua, antidepresan. Penggunaan obat ini mampu mengontrol impulsif dan perilaku agresif klien yang berkaitan dengan perubahan mood. Amitriptyline dan trazodone efektif untuk menghilangkan agresivitas yang berhubungan dengan cedera kepala dan gangguan mental organik. Kemudian kita masuk dalam yang terakhir, yaitu terapi individual psikoterapi. Individu adalah metode yang menimbulkan perubahan pada individu dengan cara mengkaji perasaan, sikap, cara pikir, dan perilaku. Tapi ini memiliki hubungan personal antara ahli terapi dan klien. Tujuan dari terapi individu itu memahami diri dan perilaku mereka sendiri, membuat hubungan personal, memperbaiki hubungan interpersonal, atau berusaha lepas dari sakit hati atau ketidakbahagiaan. Hubungan antara klien dan ahli terapi terbina melalui tahap yang sama, dengan tahap hubungan perawat klien, introduksi, kerja, dan terminasi. Upaya pengendalian biaya yang ditetapkan oleh organisasi pembiayaan kesehatan dan lembaga asuransi lain mendorong upaya mempercepat klien kerja sehingga memperoleh manfaat maksimal yang mungkin dari terapi. Nah, demikian akhir dari video saya, dan saya ucapkan terima kasih. Halo guys, perkenalkan, nama saya Selin Patricia Rompis. Saya mahasiswa aktif di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 4, jurusan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Keperawatan. Nah, buat teman-teman yang lulusan SMA atau SMK yang masih bingung untuk mencari tempat untuk berkuliah di mana, nah, makanya itu tujuan saya di sini untuk mengajak teman-teman yang lulusan SMA atau SMK untuk bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau bisa disebut dengan UNPI Manado, yang lebih khususnya jurusan Fakultas Keperawatan atau Ilmu Keperawatan. Dan saya pastikan kalian akan menjadi mahasiswa-mahasiswi yang kreatif dan berprestasi. Maka itu bergabunglah bersama kami di keluarga besar di kampus UNPI Manado. Untuk itu akhir kata dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.